Apa yang menjadi penyebab kematian ibu dan anak di Depok ini, kita sudah terhubung dengan kriminolog UI, ada Adrianus Meliala. Bang Adri, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Adri. Menurut Anda penjelasan apa yang paling mendekati kenyataan dengan kejadian di Cinere Depok ini? Ya, kita bisa kerucutkan menjadi tiga. Pertama, yang keduanya dibunuh. Ya, tetapi kemudian tidak ada indikasi ada orang keluar masuk, tidak ada perusakan pada pagar, pada pintu, maka kita bisa tepis adanya situasi pembunuhan ini. Kalau nanti kemudian hasil pemeriksaan sidik jari memperlihatkan adanya orang ketiga, maka tentu kita mesti mengubah analisis itu. Yang kedua adalah bunuh diri. Tadi juga dikatakan oleh rekan saya Reza, keduanya bunuh diri. Mungkin saja permasalahannya adalah bahwa pada bunuh diri itu mesti ada beberapa awalan, ya, ada beberapa presiden, beberapa indikasi-indikasi awal bahwa keduanya itu memang ingin bunuh diri atau memerlukan satu motif untuk bunuh diri. Demikian juga mesti ada semacam pertinggal, ya, tentang signature apa yang dipakai dalam rangka bunuh diri. Apakah misalnya memotong nadi, meracuni diri dengan memakan pil tidur berlebihan atau yang lain. Nah, yang ketiga adalah terjadi bunuh diri, terjadi kematian yang sebabnya sebetulnya normal, ya. Ada yang meninggal karena penyakit, ada yang kemudian karena tidak mampu menolong, lalu kemudian terjadi proses pemburukan dari sisi kesadaran dan kemudian meninggal. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian dikatakan oleh Bapak Hengki Dirkrimum sebagai sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi di Kalideres, ya. Ada empat orang yang meninggal secara secara berbeda waktunya. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena tidak lagi mampu berbuat apa-apa, lalu kemudian makin melemah dan kemudian meninggal. Nah, bukankah itu juga bisa terjadi pada kasus ini? Saya menduga misalnya ibunya, ya, misalnya begini, ibunya terkena serangan jantung, lalu jatuh di kamar mandi pembantu. Nah, sang anak kemudian nggak bisa membantu, mungkin juga karena ada keterbatasan pada dirinya. Ya, sebelum kemudian dia juga makin melemah, maka dia sempat membuat surat berisi catatan tentang nama-nama dan nomor HP. Dia juga sempat menulis file di laptopnya, begitu, ya, yang pada dasarnya mau mengatakan bahwa semacam clue, ya, kepada siapapun yang menemukan setelah mereka berdua mati. Demikian. Bang Adri, posisi ditemukannya kedua jenazah ini kan juga aneh, ya. Kedua jenazah ini dalam posisi terlentang, menggunakan alas, dan ada bantal di kamar mandi begitu. Kenapa kemudian seseorang mau melakukan bunuh diri dengan cara seperti ini? Makanya saya menduga bukan bunuh diri, tetapi lebih kepada yang bersangkutan misalnya, saya menduga misalnya kena serangan, ya, serangan jantung, dan itu bisa terjadi di mana saja. Asumsi misalnya terjadi di kamar mandi tersebut, lalu kemudian jatuh, dan apakah dia itu anak atau ibu, yang jelas kemudian pasangannya atau orang kedua tidak mampu mengangkatnya, tidak mampu mendorong, tidak mampu mengangkat korban dari kamar mandi ke tempat yang lebih layak. Maka kemudian sebagai gantinya, maka kemudian lalu si anak kalau itu anak atau ibu kalau itu ibu kemudian memberi korban bantal, gitu, ya, supaya kemudian semacam layak. Nah, lalu kemudian dia menemani, tak tahu harus berbuat apa, sampai kemudian dia sendiri kemudian lalu melemah dan kemudian meninggal. Nah, tentu pertanyaan kita adalah mengapa pihak yang tidak terkena serangan jantung misalnya, lalu tidak kemudian lalu meminta pertolongan dari orang lain, tidak teriak dan kemudian meminta pertolongan tetangga, pasti tetangga mau menolong. Nah, masalahnya adalah bahwa tadi dia sudah memutus dengan sengaja hubungannya dengan orang lain, tidak pernah berkomunikasi, maka ketika dia berada dalam situasi sulit pun dia juga tidak lagi punya semacam indera untuk kemudian meminta bantuan tetangga. Ya, tetangga tidak pernah lagi menjadi semacam referensi bagi keduanya untuk diminta tolong kalau ada apa-apa. Nah, inilah memang yang menurut saya ironis, ya. Ada orang yang tinggal di kota tetapi kemudian merasa cukup hidup sendiri atau hidup berdua tanpa perlu mengandalkan orang lain. Dan ketika terjadi seperti ini, maka ya tadi permasalahan mereka hanya bisa diatasi oleh mereka sendiri. Begitu. Bang Adi, terakhir ada petunjuk terakhir, ya, dalam ada tulisan begitu dalam sebuah laptop
yang diterjemahkan kurang lebih mengatakan siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat Anda melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Kenapa kemudian seseorang yang mungkin sudah tidak memiliki hubungan dengan tetangganya begitu, meninggalkan pesan seperti itu begitu untuk dibaca oleh orang lain? Ya hanya itulah kemampuan dia untuk menghubungkan dia dan ibunya dengan dunia luar. Jadi saya kira kalau lihat dari pilihan kata-katanya, maka file itu ditulis oleh anak tuh. Kemungkinan ibunya sudah nggak sadar, mungkin saya asumsikan terkena serangan jantung begitu ya. Lalu sang anak juga kemudian nggak bisa berbuat lebih daripada itu, hanya sekedar tadi menuliskan saja sesuatu yang diasumsikan akan ditemukan orang kalau dia sudah meninggal. Satu hal yang menarik adalah begini, Mas Egan. Bayangkan sang ibu tinggal dengan anak prianya, ya anak pria berusia 40 tahun. Saya kira ini bukan satu hal yang biasa. Biasanya kalau orang tua perempuan itu tinggal dengan anak perempuan, ya kan? Itu lebih merupakan pasangan yang biasa. Maka ada kemungkinan sang anak pria ini adalah anak atau anak yang memang memiliki keterbatasan, memiliki hambatan, apakah dalam konteks disabilitas atau yang lain, sehingga kemudian dia hanya hidup dengan orang tuanya. Saya menduga bahwa itulah yang kemudian membuat dia lalu hidup berdua dengan orang tua, dengan ibunya. Dan kalau kita bayangkan ketika sang ibu misalnya terkena serangan atau terkena gangguan yang menyebabkan lalu mati, maka tadi teorinya adalah bahwa yang bersangkutan sang anak ini tidak bisa berbuat banyak selain daripada hanya bisa memberikan bantal, memberikan mencatatkan nama dan nomor HP, serta menulis file yang mengindikasikan bahwa kalau ada orang menemukan dia, maka pada dasarnya dia dan ibunya sudah meninggal. Baik, Bang Adi terima kasih telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Bang Adianus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.